Kembali lagi setelah jeda internasional, di pekan ini akan mulai lagi liga. Tapi sebelum itu, kemarin pertandingannya cukup seru tuh melawan Australia. Cuman memang ada kendala lapangan yang kurang baik gitu. Jadi permainannya kurang begitu berkembang gitu. Kalau permainan timnas, ya timnas kemarin digempur habis-habisannya. Tapi segitu tuh bisa ngelawan, apalagi peringkatnya jauh gitu. Itu bisa ngelawan, kita hanya nggak punya gol getter aja itu di depan. Tapi di babak pertama kita menciptakan beberapa peluang juga gitu. Terus di awal babak kedua tuh ada si Witan, si Regnar praktis hanya bekerja sendirian di depan. Si Rafael Strike bekerja keras, cuman dia kurang detail lah gitu si Strike. Ya mudah-mudahan dia bisa memperbaiki lagi penampilannya, karena di Oktober kita akan bertandang tuh nanti ke Cina dan Bahrain. Mudah-mudahan ada perbaikan lah untuk ini depannya gitu, karena dari tengah ke belakang itu udah oke banget lah, udah kelas dunia gitu. Timnas kemarinnya ada si Bang Jai, Rizky Ridho naik level itu dia. Nah yang paling penting itu kipernya ya, kita udah punya kiper Martin Paes. Kemarin kalau ya maaf nih, bukan mengecilkan Hernando, kemarin kalau bukan Martin Paes mungkin kita bisa kebobolan lah gitu. Untungnya Martin Paes juga performanya lagi bagus gitu. Itu dari timnas ya kita doakan saja lah, semoga bisa lolos Piala Dunia gitu, karena ya itu harapan terbesar sepak bola Indonesia ya. Seluruh stakeholder lah yang ada di Indonesia yang suka bola terutama, bahkan yang gak suka bola juga mungkin bisa jadi suka karena lolos Piala Dunia gitu. Itu dari timnas. Kita langsung ke liga aja nih. Ada pertandingan yang cukup seru, terutama dari Liga Inggris. Tapi sebelumnya kita ke Liga Spanyol dulu lah. Spanyol itu ada Barca yang akan bertemu sama Girona ya. Tahun lalu Barca itu nggak bisa menang di dua partai kandang tandangnya. Barca itu tahun lalu itu kalah 4-2 sama 2-4 ya. Cukup banyak kebobolannya. Ada 8 gol berarti. Barca kebobolan. Cuman yang jadi masalah Girona kan ditinggal top skornya tuh lupa lagi saya namanya, yang hijrah ke AS Roma ya. Dia pindah, tapi yang datang juga cukup bagus gitu. Ada si Danjuma penggantinya, cukup bagus lah gitu. Terus apalagi ya, kalau Girona ini saya bilang mungkin sekarang bisa masuk 4 besar lagi gitu, karena secara squad memang tidak banyak berubah, terus pelatihnya juga masih sama, dan filosofinya itu yang penting gitu. Jadi sebenarnya Girona ini mirip-mirip kayak Manchester City, karena memang bagian dari Manchester City juga, bukan City Group ya, Football City Group juga gitu. Nah, tapi kali ini si Girona juga kan kebagi dua ya, ada kompetisi Champions League juga, Liga Champions juga karena dia lolos gitu. Nah, kita lihat aja Barca apakah bisa membalas dendam di 2 pertandingan yang musim lalu ya. Kebobolan sampai 8 gol itu lawan Girona ya nggak bisa dimaafkan lah sama fans ya. Karena secara tim kalau nama besar ya jauh gitu lah. Itu dari Barca. Terus ada Madrid yang akan ketemu sama lawan berat juga nih. Madrid akan ketemu sama Sociedad. Ya di atas kertas sebenarnya Madrid harusnya bisa unggul banyak ya, unggul jauh lah gitu. Cuman kan yang jadi masalah ini kerjasama timnya belum padu gitu. Ancelotti masih bingung untuk nempatin Mbappe di sisi kiri, sementara Mbappe kan bagusnya itu di sisi kiri, sementara di sisi kiri itu udah ada si Pini kan gitu. Jadi posisinya bisa tabrakan gitu. Ini pintar-pintarnya Ancelotti aja gitu harusnya mah gitu. Karena ya udah kelihatan kan dari 3 pertandingan awal Mbappe baru muncul kemarin, baru cetak gol dari penalti gitu. Dan Sociedad juga bukan lawan yang gampang ya. Mereka selalu ada di papan atas lah, di 4 besar gitu sampai 6 besar. Jadi bahkan selalu menyulitkan juga gitu. Karena apa ya? Kalau saya bilang Sociedad ini pembunuh raksasa gitu. Mereka juga selalu kesulitan kalau lawan Sociedad. Ya kita lihat aja pertandingannya bakal seperti apa nih. Dan ada yang cedera nggak ya? Kayaknya nggak ada. Kalau di Madrid nggak ada yang cedera gitu. Nah itu Barca sama Madrid. Terus Atletico yang akan ketemu sama Valencia ya. Ya menurut saya di atas kertas Atletico harusnya bisa unggul mudah, karena dari 3 tahun terakhir Valencia berjuang di papan bawah terus gitu.
Itu dari Liga Spanyol. Kita ke Liga Italia, ada Inter Milan yang akan ketemu sama Monza. Ini derby mini Milan ya. Monza 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu bisa nahan Inter 2-2. Sekarang kayaknya ya, Inter bakal menang mudah lagi lawan Monza nih. Ya saya juga kurang begitu inilah sama Monza, karena kan sebenarnya Monza harusnya nih mereka bisa menunjukkan gitu bahwa di Milan itu tidak hanya ada Inter sama Milan aja gitu. Mereka juga ada, harusnya mereka bisa menunjukkan penampilan yang bagus ketika lawan tim-tim dari kota yang sama gitu. Bahkan lawan Milan juga tahun lalu Monza bisa menahan imbang gitu. Nah itu Inter Milan, terus ke Milan dulu deh. Ada Milan yang akan ketemu sama Venezia ya. Wah, ketemu timnya Bang Jai ini. Ini momentum sih sebenarnya buat Milan ya. Milan harus menunjukkan, karena mereka udah tertinggal jauh, terus performanya juga udah jelek banget. Nah ini titik baliknya harusnya dari pertandingan ini. Terlepas itu mainnya mau bagus mau jelek, yang penting harus menang dulu gitu lah. Dan yang jadi masalah, ada pemain lagi yang cedera yaitu Ismail Bennacer ya. Tapi ya yang kabar baiknya juga si Alvaro Morata udah bisa main nih di pertandingan kali ini. Ya kalau saya bilang si Fonseca udah menurunkan semua skuadnya ya dari pertandingan 1-3 kemarin. Yang jelas di belakang jangan merotasi lagi gitu, karena udah kelihatan tuh siapa yang jelek kemarin dan siapa yang bagus. Terus di lini tengah juga coba mainkan pemain baru ya di gelandang bertahan tuh. Jangan Loftus-Cheek aja gitu, karena Loftus-Cheek udah ada di 3 pertandingan performanya nggak begitu bagus. Jadi coba di situ pemain muda, mungkin si Leberari atau pemain baru siapa ya? Iya itu Leberari atau Geroli atau siapalah pemain muda gitu yang dipainnya. Nah otomatis di depan itu udah oke lah untuk pertandingan kali ini. Masa Milan nggak menang lagi main di kandang lawan tim baru promosi gitu. Kalau sampai kalah atau kalau sampai seri atau kalah, ya harusnya yang jadi masalah berarti ini Fonseca nih kurang begitu menguasai para pemainnya lah gitu. Kurang bisa memanfaatkan para pemainnya gitu. Terus ada Juve yang akan ketemu sama Empoli ya. Ya di atas kertas harusnya Juve bisa gol mudah juga gitu. Tapi kemarin Juve sempat tertanya sama AS Roma. Udahlah itu nggak begitu penting kalau Juve, yang jelas harus menang gitu lah. Terus kita ke Liga Inggris. Liga Inggris ada pertandingan di hari Sabtu. Di hari Sabtunya itu ada MU yang akan ketemu sama Southampton. Terus ada City yang bakal ketemu sama Brentford. Liverpool sama Nottingham Forest. Dan satu lagi ya di hari Minggunya Arsenal akan ketemu sama Spurs nih. Itu pertandingan yang serunya di Liga Inggris. Kita ke MU dulu deh. MU ya harusnya bisa menang, dan momentum juga buat MU untuk bisa mengembalikan kepercayaan dirinya, karena mereka ya kalau saya bilang Southampton lebih mudah lah. Bahkan beberapa tahun lalu MU bisa menang gede banget 9-0 ya, waktu itu tuh. Ya ini gak begitu penting lah pertandingan ini, yang jelas MU harus menang, penting buat MU gitu. Cuman buat saya kayaknya enggak ada gitu. Terus ada City yang bakal ketemu tim pembunuh raksasa Brentford ya. Brentford selalu menyulitkan gitu, bahkan City menang juga nggak pernah gede gitu, 1-0, 2-1 lawan Brentford. Brentford juga sempat kalahin City gitu, dari 5 pertemuan terakhir Brentford ternyata bisa menang 2 kali juga lawan City. Tapi ya sekarang kayaknya City lah lebih oke, apalagi si Haaland lagi on fire-nya nih. Terus ada Liverpool yang akan ketemu sama Nottingham Forest ya. Ini lagi pertandingan ini menurut saya ya Liverpool lah udah mudah lah, bakal menang mudah gitu lawan Nottingham Forest. Dan Forest juga ya nggak menunjukkan performa begitu ketika mereka ngumpulin para pemain yang dalam tanda kutip cukup bagus ya gitu. Waktu itu ada si Lingard, ada pemain yang nggak kepake di klub besar mereka ambil gitu, tapi ternyata performanya tetap aja kayak gitu di papan bawah. Tapi Nottingham Forest mungkin punya peluang juga sih buat nahan imbangan minimal gitu si tim Liverpool inilah. Kita lihat aja nanti. Nah, terus ada derby London Utara nih. Nah ini yang paling seru gitu, pertandingan antara Postecoglou lawan si Arteta ya.
kayaknya pertandingannya bakal seru nih, ada tensi tinggi juga. Yang jadi masalah sekarang Arsenal itu tumpuannya cedera tuh, otak lini tengahnya cedera si Odegaard ya, dan mungkin cukup lama sampai 3 minggu cederanya tuh kalau diprediksi katanya gitu. Kita lihat aja nih Arsenal tanpa Odegaard bisa apa nih, karena kan selama ada Odegaard itu presentasi kemenangan Arsenal itu sampai 62% lah. Tanpa Odegaard itu secara data itu cuma 50% gitu, di bawah 50% malah presentasi kemenangannya gitu. Ya kita lihat aja ini pintar-pintarnya Arteta bisa nggak memanfaatkan para pemainnya, dan ya nggak diperkuat Odegaard terus Declan Rice juga gitu. Kayak gimana nih tim calon juara ini? Ya udah paling segitu untuk prediksinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Subscribe to my channel.